Aku mau berkunjung, udahlah kita ketemu di mall aja. Tuh, orang mau main ke rumah malah ketemu di mall. Sekalian kita makan bareng, ketemu di restoran. Halo, itu kan bukan rumah orang lain. Nah, lebih parah lagi nih ya, punya saudara dari luar kota, kita di Jakarta. Pada tanggal ini sampai itu aku pas ke Jakarta, boleh nggak aku mampir di rumahmu? Alasan ada aja karena nggak mau repot. Kayaknya pada tanggal itu aku pas pergi deh. Halo, jadi kayaknya mau dikunjungi, apalagi nanti mau bilang mau nginep, alasannya banyak. Padahal kunjungan itu luar biasa. Oke, sekarang konteksnya pandemi, Anda memang punya alasan untuk tidak mau berkunjung atau tidak mau dikunjungi. Tapi oke lah. Tapi kan kita punya alat komunikasi. Jangan malas untuk menyapa. WhatsApp kayak, telepon kayak. Kalau perlu video call. Masih saling menyapa? Jangan ya, mengunjungi, menyapa. Tapi menyapa yang tidak membawa kegembiraan. Tapi malah nggak pernah, yang nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak pernah menghubungi, tiba-tiba begitu menghubungi mau pinjam duit, ya kan nggak membawa kegembiraan gitu loh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Suster, Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Advent yang keempat. Telah 3 minggu kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Perlahan tetapi pasti kita sudah diarahkan untuk meyakini bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah sejarah kehidupan. Tokoh-tokoh yang disebut dalam kelahiran Yesus sudah mulai ditegaskan. Yesaya menyebut bahwa seorang perawan akan melahirkan Immanuel, Allah beserta kita. Maria ibu Yesus, Yusuf dan Elisabeth, saudari Maria, adalah pribadi-pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi sarana keselamatan dalam Yesus Kristus. Semakin kuatkah batin kita untuk menerima Dia yang akan lahir dengan hati yang gembira dan pantas. Sadar bahwa kita manusia lemah, mari kita hening mohon ampun pada Tuhan agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus. Selamat pagi suster dan saudari-saudara yang terkasih. Selamat pagi, Romo. Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin Advent yang keempat sudah dinyalakan untuk siap menyambut Sang Terang. Lilin Advent yang keempat sering juga disebut lilin peace atau damai. Yang kita sambut juga Yesus, Raja Damai. Di Minggu Advent keempat kita mendapatkan pewartaan Injil dari Lukas. Ini adalah kisah menarik. Dikatakan sesudah kedatangan malaikat Gabriel, Maria bergegas menuju ke Yehuda. Yehuda itu pegunungan. Lalu masuk ke rumah Zakaria. Zakaria itu suami dari Elisabeth. Lalu Maria memberi salam kepada Elisabeth. Jadi Maria dan Elisabeth itu bersaudara. Tentu Elisabeth dan Maria sama-sama wanita dan sama-sama sedang mengandung. Bedanya Elisabeth mengandung di usia tua, Maria mengandung di usia muda. Keduanya mengandung secara luar biasa. Di mana letak luar biasanya? Elisabeth mengandung di usia tua. Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin di usia tua wanita bisa mengandung. Akan tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria juga demikian. Pada waktu itu Maria belum menikah. Dia punya tunangan namanya Yusuf.
Lalu Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu kelak anak itu bernama Yesus yang kita nanti kedatangannya di hari raya Natal nanti. Mengandung dari Roh Kudus itu menurut ilmu kedokteran juga nggak jelas. Menurut kita semua pada umumnya juga tidak jelas. Harusnya kan mengandung adalah perjumpaan antara sel sperma dan ovum, laki-laki dan perempuan, lalu baru mengandung. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang menarik, Maria mengunjungi Elisabet dan memberi salam. Nah, ketika Maria memberi salam, di telinga Elisabet mendengar, tapi anak yang di dalam rahimnya pun mendengar. Karena dikatakan, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Itu kalau teman saya bilang begini, itu tadinya anak kepalanya udah di bawah gitu, saking diberi salam oleh Maria. Ya, Maria kan datang tidak sendirian, tapi Maria datang bersama yang dikandung, yaitu Yesus. Yohanes pun melonjak kegirangan itu sampai muter gitu, udah nyembah-nyembah gitu. Jadi intinya bukan hanya Elisabet yang bersyukur dikunjungi Maria, tapi Yohanes yang di dalam rahimnya pun senang dikunjungi oleh, wah ini dunia roh nih ya, karena belum jelas ya. Kalau teman-teman tetangga bilang di dunia gaib ya, sesama yang bayi yang dikandung ini bisa saling kontak gitu ya. Karena Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan untuk Yesus. Yang mustahil ini nanti lahir untuk jadi perintis jalan. Yang mustahil ini nanti lahir yang akan dirintis jalannya. Sebab Yohanes pernah bersabda, setelah aku akan datang dia yang berkuasa. Aku cuman baptis kamu dengan air dan roh. Dia akan membaptis kamu dengan roh, dengan air dan api, ya, dengan roh kudus yang luar biasa. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi sangat hormat Yohanes Pemandi walaupun dia lebih tua secara usia manusiawi daripada Yesus. Kata-kata Elisabet kepada Maria, pasti Anda sudah sering dengar kata-kata ini. Yakni dikatakan begini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ini adalah kata-kata alinea pertama dari doa Salam Maria. Jadi kalau ditanya doa Salam Maria alinea pertama itu dari mana? Ya dari Lukas bab 1 ini. Yaitu siapa? Kata-kata Elisabet kepada Bunda Maria. Alinea kedua itu baru menjadi doa gereja. Santa Maria doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Elisabet sampai masih terkagum-kagum, gak cukup memuji Maria hanya diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Elisabet masih membuat pernyataan yang luar biasa. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku. Jadi Elisabet pun mengakui bahwa Maria ini walaupun saudara saya, walaupun dia lebih muda, tapi dia adalah ibu Tuhan. Maria datang mengunjungi Elisabet tidak sendirian, tapi ada buah rahimnya, yakni Yesus Tuhan. Jadi Maria lebih dulu, Elisabet lebih dulu menyebut Yesus yang masih di dalam rahimnya itu adalah Tuhan, dan mengakui Bunda Maria adalah ibu Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu lagi yang sedang kita persiapkan kedatangannya selama 4 minggu dengan menyalakan lilin satu-satu setiap minggu adalah Yesus Tuhan, Sang Terang, Raja Damai. Nah sekarang apa yang bisa kita petik dari peristiwa Maria mengunjungi Elisabet saudarinya untuk kehidupan kita, Anda dan saya? Yang pertama adalah Maria dan Elisabet itu bersaudara. Ya kalau bersaudara ya harus terus menjalin tali persaudaraan. Salah satu jalinan persaudaraan adalah mengunjungi dan memberi sapaan cinta. Hari gini ya, waktu sebelum pandemi saya katakan, itu
Saya melihat budaya orang kota seperti Jakarta, tak terkecuali paroki Pulau Gebang juga ke Jakarta Timur, itu pada umumnya sudah mulai enggan untuk saling mengunjungi saudara. Alasannya macam-macam, sibuk lah gitu ya. Dulu saya waktu kecil ya, kalau diajak ibu saya, yuk kita ke rumah Pak De atau Bude, waduh rasanya seneng banget saya. Apalagi kalau diajaknya itu disuruh nginep, wah lebih senang lagi ya. Pulangnya masih disangoni, atau ibu saya, ya saya mulai besar sedikit pun SMP diajak berkunjung saya masih mau. Yuk ke rumah saudaramu yang di sana Kelapa II, yang di Bogor, naik bus, saya senang. Berkunjung senang. Saya tidak tahu kenapa orang modern jadi sulit untuk saling mengunjungi, padahal kunjungan itu indah. Aku mau berkunjung, udahlah kita ketemu di mall aja. Tuh, orang mau main ke rumah malah ketemu di mall. Sekalian kita makan bareng, ketemu di restoran. Halo, itu kan bukan rumah orang lain. Nah, lebih parah lagi nih ya, punya saudara dari luar kota, kita di Jakarta. Pada tanggal ini sampai itu aku pas ke Jakarta, boleh nggak aku mampir di rumahmu? Alasan ada aja karena nggak mau repot. Kayaknya pada tanggal itu aku pas pergi deh. Halo. Jadi kayaknya mau dikunjungi, apalagi nanti bilang mau nginep, alasannya banyak. Padahal kunjungan itu luar biasa. Oke, sekarang konteksnya pandemi, Anda memang punya alasan untuk tidak mau berkunjung atau tidak mau dikunjungi. Tapi oke lah. Tapi kan kita punya alat komunikasi. Jangan malas untuk menyapa, WhatsApp kayak, telepon kayak, kalau perlu video call. Masih saling menyapa? Jangan nih ya, mengunjungi, menyapa, tapi menyapa yang tidak membawa kegembiraan. Tapi malah nggak pernah, yang nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak pernah menghubungi, tiba-tiba begitu menghubungi mau pinjam duit, ya kan nggak membawa kegembiraan gitu loh. Harusnya kan sampai membuat melonjak kegirangan. Siapakah aku ini sampai kamu mau menyapa aku, sampai mau video call sama aku, sampai mau mampir ke rumahku? Harusnya begitu, jangan membawa kabar yang nggak enak lah, yang menyusahkan lah, memberi beban lah, itu nggak menggembirakan, nggak bikin damai. Padahal ini harusnya sudah minggu keempat ini minggu damai ya. Dan harapannya ya, yang muda mengunjungi yang tua. Mami aja deh yang datang ke tempatku. Harusnya kan anak yang datang ke tempat mami. Yang muda mengunjungi yang tua. Maria lebih muda mengunjungi Elizabeth yang tua. Walaupun aku hamil, tapi Elizabeth juga hamil. Dia pasti lebih tua, lebih repot. Aku mau bantu. Masih ingat perkawinan di Kana? Kehadiran Maria di dalam perkawinan saudaranya di Kana itu membawa kegembiraan. Bantuin di dapur, bukan ngerepotin. Begitu tahu anggur habis, bantuin bagaimana mengusahakan ada anggur. Itu menggembirakan. Jangan malah, ya ntar aku mau datang pada perkawinanmu. Malah, waduh ini bunganya buat aku, bawa pulang ya ini, malah bukan ngasih kegembiraan, malah bawa-bawa. Saya ingin mengatakan ada pesan indah di sini. Yang muda mengunjungi yang tua, mengunjungi. Oke, sekarang sedang pandemi, menyapa. Kalau menyapa, sapaan yang menggembirakan, bukan pesan-pesan yang malah membuat kecewa dan sakit hati. Dan akhirnya saling membawa sukacita, itu kan menarik ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatimu, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatimu selalu. Jadi mari kita saling memberi sukacita satu dengan yang lain. Dan akhirnya pantun kecil untuk kita semua. Jalan-jalan ke pasar kota, jangan lupa membeli pita. Kunjungan dan salam cinta mampu membawa sukacita. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita.
garis bawahi pengumuman, jadi bagi yang belum berkesempatan pengakuan dosa secara offline atau langsung, akan ada absolusi umum melalui online atau YouTube dengan Bapak Uskup hari Selasa 21 Desember pukul 6 sore. Lalu jadwal misa malam Natal dan selanjutnya sudah ada juga banner di depan, sudah ada juga di banner secara online. Silahkan mendaftar dan memperhatikan. Terima kasih untuk para petugas liturgi, Komsos, TGKP, sehingga liturgi dapat berjalan lancar dan khidmat. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu, Dan bersama semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi sudah selesai, pergilah dengan membawa damai Tuhan.